Podcast S-Haki, siaran dakwah, syarat hikmah, penuh berkah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini S-Haki berkunjung ke rumah Pak Boy dan sudah disambut baik ya Pak? Kantor ya, bukan rumah. Oh iya, alhamdulillah ke kantor, insyaallah. Dalam program S-Haki di podcast S-Haki Pak. Baik. Siaran dakwah, syarat hikmah, penuh berkah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Boy. Kami dari S-Haki memiliki program yang mana kita pingin menyiarkan lagi, mensiarkan dakwah-dakwah Quran, dan kita juga pingin mengajak ayah dan bunda di S-Haki untuk lebih mengenal lingkungan keluarga besar S-Haki. Masya Allah. Baik. Jadi kami izin memperkenalkan Pak Boy selaku pewakif di salah satu S-Haki di Bandung, tepatnya di Jalan Keliningan. Betul ya Pak Boy? Betul, Alhamdulillah. betul. Alhamdulillah. Banyak juga nih Pak Boy dari wali santri kami di Sekolah Hafiz Quran di cabang-cabang yang lain yang belum mengenal. Ya. Karena mereka mungkin mengetahui S-Haki ini menyewa gedung ataupun memiliki gedung sendiri dan lain-lain. Tapi di balik itu ternyata S-Haki ini menggunakan konsep wakaf produktif. Ya. Yang mana wakaf produktif ini kita mendapatkan dari muhsinin yang Allah berikan kelebihan harta dan Allah gerakkan hatinya dan mewakafkan sebagian hartanya menjadi salah satu sekolah hafiz Quran. Baik. Dan salah satunya alhamdulillah Pak Boy hadir di sini. Ya. Maka izin boleh memperkenalkan diri Pak Boy bersama dengan para wali santri atau ayah bunda yang di luar sana ataupun masyarakat luas, Ya. keluarga besar S-Haki. Ya. Mungkin silahkan Pak Boy. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang pribadi saya berangkat sebetulnya awalnya dari seorang pedagang. Masya Allah. Pedagang, kemudian pedagang ini kurang lebih sekitar 10 tahun. Dari sejak kuliah saya sebetulnya sudah menjadi pedagang. Namun selepas itu karena ibu saya wafat, mewasiatkan bahwa supaya tetap untuk sekolah dan melanjutkan ke jenjang keilmuan yang tinggi. Nah, kemudian ayah saya pun juga berpesan bahwa seorang pedagang itu fluktuatif ya, dalam artian memang kondisinya naik turun. Masya Untuk Allah. itu ayah saya menasihatkan agar mempunyai suatu profesi, baik itu bisa menjadi dokter ataupun menjadi notaris dan sebagai seorang yang profesional. Dan Allah izinkan saat ini saya sudah menjadi seorang notaris. Alhamdulillah. Di pedagang ini akhirnya saya serahkan usahanya kepada kakak dan adik saya. Masya Allah. Dan saya betul-betul secara profesional menjalankan jabatan secara mandiri di notaris dan PPAT yang alhamdulillah sudah 18 tahun. Alhamdulillah 18 tahun notaris. Ya, 18 tahun. Alhamdulillah. Nah, kalau sebagai pedagang tadi menarik nih Pak. Ya. Jadi berlatar belakang pedagang seperti Rasulullah, Ya. akhirnya memilih untuk berkarir di profesional Ya. karir karena pesan juga dari Ya. orang tua. Ya. Nah, selain dari di notaris Pak, Ya. ada aktivitas lain mungkin keseharian, apakah misalnya Pak Boy punya lembaga amalkah, Ya. atau misalnya punya sebuah yayasankah atau gimana Pak Boy? Alhamdulillah yayasan untuk membantu sesama itu yayasan yang didirikan oleh saya dan istri saya Masya sendiri. Allah. Dan membawahi ada salah satu masjid di Asia Afrika, Bandung juga ya Pak? di Bandung. Jadi Alhamdulillah. dekat dari kantor, kurang lebih sekitar 10 menit. Itu namanya Yayasan Wibi Iskandar. Yayasan Wibi Iskandar ya Pak? Kemudian masjidnya adalah Masjid Haur Kuning. Haur Kuning. Ya, alhamdulillah masjid tersebut merupakan kerjasama antara saya dengan salah satu klien sebetulnya. Masya Allah. Di mana perjalanannya itu sungguh luar biasa. Tadinya tanah tersebut akan saya beli, namun ternyata klien saya itu malah menyerahkan tanah tersebut. Masya Allah. Tidak perlu bayar apapun, jadi saya bisa
dana untuk membeli tanah itu langsung dijadikan bangunan masjid. Dikelola yayasan itu. Betul, dan itu momennya sangat bagus sekali, yaitu pada saat bulan Ramadan 4 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Iya, 4 tahun yang lalu. Jadi saya juga masih sangat teringat di mana saya datang ke klien saya itu mau membeli tanah tersebut, namun beliau menanyakan untuk apa. Saya Masya Allah. sampaikan apa adanya, itu untuk masjid. Pada saat itu juga langsung dikasihkan. Pakai saja, katanya saya wakafkan Masya tanah Allah. tersebut, silahkan bangun jadi masjid. Nah, sebetulnya dari situlah berawalnya saya tergerak untuk juga membantu SHQ. Masya Allah. Karena memang untuk syiar agama Islam ini dari berbagai sisi ya bisa Betul, dilakukan. Di awal muasalnya itu sebetulnya dari situ, dari atas inspirasi dari klien saya yang menyalahkan begitu saja. Dan pada saat itu memang juga awalnya saya adalah merupakan salah satu murid di Syariah Waris Center. Syariah Waris Center, salah satu unit di Akal juga, betul ya Pak? Salah satu unit di Akal. Iya. Kemudian saya berhubungan baik dengan Direktur SHQ, Masya Allah. Ustadz Hendra. Setelah itu Ustadz Hendra ada niatan meminta bantuan saya di sisi perjanjian sewa menyewa di Kota Masya Bandung untuk menyewa salah satu rumah untuk dijadikan Sekolah pada saat itu. pada saat itu. Namun ternyata tidak terjadi kecocokan. Dan akhirnya coba saya carikan, alhamdulillah dapat di yang Jalan Kelindingan itu. Masya Allah, yang saat ini Ya, yang kita saat buka ini, ya Pak ya. Betul. Dan mulai dari situlah awal muasal SHQ Kota Bandung itu berdiri. Masya Allah. Ya. Menarik nih Pak. Jadi semoga tadi Bapak kan juga dari klien yang menginspirasi Bapak, dan semoga juga hari ini dapat menginspirasi masyarakat luas dan orang tua yang ada di luar sana. Mengenai motivasi atau latar belakang Pak. Karena kalau Bapak cerita tadi bangun yayasan, mengelola yayasan, terus juga akhirnya tergerak untuk membantu SHQ dalam syiar dakwahnya dan menyebarkan cabang-cabang SHQ. Motivasinya apa sih Pak? Atau latar belakangnya apa sih Pak kalau boleh tahu? Motivasinya sebetulnya saya merasa malu ya. Masya Allah. Malu terhadap perjuangan guru kita sebetulnya, yaitu Kiai Bahtiar Nasir. Masya Allah, betul. Beliau itu dengan syiar agama Islamnya yang sangat semangat, semangatnya sangat menggelora. Masya Allah. Di mana kita tahu semua ya. Betul, Pak. Beliau syiar dakwahnya itu dari pagi malam, sebelum pandemi malah ke beberapa daerah. Betul, gitu. Pak. Itu tanpa lelah. Terus saya merenung apa yang bisa saya bantu ya untuk beliau dalam juga ikut bagian syiar agama Islam dalam artian Quran ini, supaya Quran ini bisa menyebar ke setiap setiap umat muslim begitu. Dan sebetulnya itu awal muasalnya saya melihat perjuangan beliau dari mulai nol sampai dengan sekarang Akal itu berdiri secara luar biasa perkembangannya, dan saya tergerak untuk ikut ambil bagian walaupun kecil ya, walaupun kecil. Itu inspirasi daripada guru kita itu sangat luar biasa bagi kami, terutama bagi saya, istri saya dan juga anak-anak. Kalau mengenal Kiai Bahtiar, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, selalu berikan keberkahan kepada beliau dan keluarga. Sejak kapan Pak? Kurang lebih mengenal dakwah beliau. Mengenal dakwah beliau itu sebetulnya sudah sekitar 6-7 tahun yang lalu. Masya Allah. Namun memang saya hanya pendengar pasif ya dalam artinya. Namun baru 2-3 tahun belakangan inilah saya takdirkan intensif intensif secara sekarang lewat YouTube ya, maupun saya hadir dalam kajian beliau begitu. Namun kondisi pandemi ini yang memaksa memang harus menerima apa yang sudah Allah takdirkan sekarang. Jadi memang kita berdakwah dan membantu dakwah Islam ini dengan jalannya masing-masing. Masya Allah. Berkaitan lagi Pak dengan tadi latar belakang kenapa tujuannya, karena tergerak atas inspirasi dari guru kita.
Karena kalau kita berjihad di jihad harta gitu ya Pak ya, kita kan nggak membawa diri kita sendiri Pak. Artinya kita ada keluarga yang kita ikut sertakan di sana. Kalau dari Pak Boy beserta dengan keluarga bagaimana Pak? Apakah mendukung atau sempat di awal-awal sudahlah gitu, maksudnya seperti apa Pak? Ya, justru itu yang mendorong saya untuk pertama kali melebur dengan keluarga besar atau itu adalah istri saya terus terang. Istri saya yang juga mensupport, ayo ayah ikut ambil bagian, dan juga saya juga tidak lupa kesolehan daripada salah satu guru saya itu Ustadz Hendra juga, ketawaduan beliau yang pada saat mengajar di Syariah Waris Center itu awal muasalnya sebenarnya dari situ. Masya Allah. Yang akhirnya kami mengenal keluarga besar Akal. Nah dari situlah kami membantu syiar dakwah ini secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh keluarga, karena untuk mensupport dakwah Islam ini tidak bisa person to person. Betul, Pak. Harus dengan pasangan juga, harus juga melibatkan anak-anak supaya tidak ada perbedaan visi ya. Betul, Pak. Dan kalau misalkan ada perbedaan visi agak repot nanti malah jadi diam-diam gitu ya. Karena apalagi khususnya jihad harta ya Pak. Betul. Karena kalau jihad harta pribadi aja kadang istri ada kenapa harus mengeluarkan banyak dan lain-lain. Nah, jadi kita bingung sendiri nih Pak. Nah ini sangat menginspirasi Pak. Artinya di balik kesolehan suami ada istri yang support ya Pak. Pasti ya, karena itu berawal dari istri saya itu yang ngasih ide untuk mensupport SHQ dalam hal ini juga yang merupakan bagian daripada Akal ya. Kalau awal mulanya Pak, awal mulanya tadi kan dari Syariah Waris Center Pak, dari jamaah pasif, akhirnya masuk ke Syariah Waris Center dan akhirnya bergabung ke keluarga besar Akal dan SHQ. Awal mulanya tahu dari mana Pak? Maksudnya masuk ke Syariah Waris Center gitu Pak. Apakah misalnya Ustadz Hendra karena kekeluargaan, ataukah apa karena ada melihat peluang dakwah di sana atau belajar di sana atau seperti apa Pak? Pada saat itu saya memang menginginkan pemahaman ilmu waris yang lebih baik dari apa yang saya dapatkan di perkuliahan, karena memang untuk belajar waris itu harus intensif ya. Makanya pada saat itu saya menyengajakan diri itu 6 bulan pulang pergi Jakarta Bandung untuk belajar dengan istri saya, belajar hukum waris. Nah dari situ sebetulnya awal perkenalan. Pulang pergi Jakarta Bandung ya Pak? Ya kadang-kadang suka menginap 1 atau 2 hari. Masya Allah. Perjuangan dakwahnya di awal ya Pak ya. Perjuangan cari ilmu. Betul Pak. Karena wah ini malu yang muda-muda, kita harus rajin mencari ilmu juga nih Pak. Sosok Pak. Kalau kita bicara sosok figur itu kan, kalau saya sendiri memiliki sosok itu orang tua Pak. Yang menjadikan figur kita untuk terus berkembang. Nah kalau Pak Boy sendiri Pak, selain orang tua, pastinya orang tua sudah pasti. Siapa Pak sosok atau figur yang mempengaruhi Pak Boy hingga saat ini? Kalau sosok atau figur yang mempengaruhi, terus terang yang pertama adalah Rasulullah yang kita cintain, karena beliau adalah manusia yang paling sempurna, tauladan bagi kita semua. Kemudian yang kedua adalah tentunya istri saya yang selalu mensupport dalam keadaan dan kondisi apapun mengenai dakwah agama Islam ini. Dan yang terakhir adalah 2 yang sudah saya anggap guru sebetulnya. Mungkin beliau tidak menganggap saya murid. Tapi secara batin saya merasa dekat. Yaitu yang pertama Kiai Bahtiar Nasir sendiri, dan kemudian yang kedua adalah Ustadz Hendra. Semoga Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan Allah lindungi guru-guru kami. Betul. Ustadz Hendra maupun Kiai Bahtiar. Amin ya rabbal alamin. Menarik Pak sebenarnya perbincangan dengan Pak Boy ini, banyak ilmu yang kita dapatkan. Selain tadi mengenai figur, nah harapan Pak, kita butuh motivasi Pak dari orang yang kita anggap sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak daripada kami di anak-anak muda nih yang butuh sedikit ujangan dan lain-lain. Harapannya apa Pak untuk SHQ ataupun dakwah, syiar dakwah ke depan khususnya di agama Islam ini Pak? Jadi harapan saya adalah jadikanlah Al-Quran itu menjadi pembuka hidayah bagi
kegiatan apapun. Masya Allah. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, di bidang apapun, tidak harus menjadi, mohon maaf, ustadz atau kiai ataupun apapun, tapi dimulainya itu harus dari Al-Quran. Karena Quran itu merupakan hidayah pembuka dan penuntun bagi hidup kita. Yang kedua adalah ekonomi kita harus kuat. Ekonomi penting ya Pak. Ya, betul. Karena apa? Quran dan ekonomi itu suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Itu sebagai modal dasar syiar agama Islam. Rasulullah juga kan ekonominya sangat kuat. Betul. Apalagi pada kejayaan Islam itu Masya sangat Allah. luar biasa. Betul. Hampir menguasai 70%, 75% dunia. Masya Allah. Dan itu tidak bisa menjadi angan-angan, tetapi harus menjadi cita-cita setiap umat muslim bahwa mulailah dengan Quran dan ekonomi yang kuat. Masya Allah. Insya Allah syiar dakwah Islam akan lebih mudah. Betul Pak. Karena tanpa itu saya yakin kita akan menjadi orang yang medium saja begitu. Orang yang medium yang mana hanya berkutat di, mohon maaf, di negara berkembang. Masya Allah. Tidak bisa menjadi negara-negara maju seperti halnya di Malaysia, seperti halnya di Turki begitu. Mereka kekuatan ekonominya itu sudah sangat luar biasa. Masya Allah. Kalau ekonomi sebenarnya penting Pak. Ya. Jadi menarik sekali, seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Betul. Islam sedang jaya-jayanya, bahkan sudah tidak ada lagi orang yang mau diberikan zakat. Ya. Masya Allah, saking sudah hebatnya Islam pada saat itu. Ya. Kalau tips nih Pak, karena kan kita sudah dari kepribadian atau keseharian Pak Boy, kita rasa sudah mungkin ya, semoga Allah cukupkan Pak Boy beserta dan keluarga. Tipsnya Pak, bagaimana khususnya di SHQ mengembangkan ekonomi dan lingkupan kecil SHQ dulu. Ya. Nah, mungkin bisa diberikan tipsnya Pak. Baik. Untuk di lingkungan SHQ, terutama mungkin untuk ustadz-ustazahnya ya. Betul Pak. Cintailah profesi ustadz dan ustazahnya itu. Masya Allah. Jangan ditinggalkan. Itu adalah merupakan profesi yang sangat mulia. Masya Namun apabila ingin mengembangkan diri, berusaha atau berikhtiar, itu jangan meninggalkan core daripada Core-nya. sebagai Pengajar pengajar tadi. Quran gitu. Kalau misalnya sudah geser Keluar. nih, udah geser, nantinya ngaco. Tidak akan fokus ya Pak. Tidak akan fokus. Dan itu akan lemah nantinya Betul, malah ya Pak. akan Masya lemah. Allah. Lemah di ekonominya, lemah di ngajarnya Ya, juga betul. nantinya. Insya Allah, berarti fokus. Tapi itu tantangannya luar biasa. Itu, Pak. Godaannya Betul, sangat luar biasa Pak. Mungkin bukan hanya di SHQ mungkin ya Pak. Dimanapun, tapi di ya. dakwah saat ini Betul. itu Pak. Karena kalau misalkan tadi itu, kalau ekonomi melepaskan nanti Al-Quran, nantinya akan ngaco nantinya. Masya Allah, luar biasa nih. Mungkin kita tidak ingin mengganggu waktu Pak Boy terlalu lama lagi. Sebagai penutup kesimpulannya Pak, Ya. kami minta pesan-pesan untuk santri-santri yang di rumah, Ya. yang sudah mulai mungkin perasaan bosan belajar dari online gitu Pak ya. Mungkin butuh motivasi nih dari Pak Ya. Boy, ajakan kepada adik-adik semua atau anak-anak ananda-ananda semua. Dan yang terakhir, yang kedua, ajakan Pak. Ya. Ajakan kepada calon-calon wali santri untuk bergabung kepada SHQ, karena SHQ adalah tempat yang insya Allah tepat untuk menjadikan generasi anak juara bersama Al-Quran. Baik. Untuk anak-anak saya, yaitu anak-anak, bisa dikatakan kalau saya mengambil istilah dari guru saya, itu anak ideologis. Masya Allah, ayah ideologis. Tetap semangat, juga harus dibantu sama ayah bundanya. Betul, untuk terus semangat belajar Al-Quran. Masya Allah. Karena dengan belajar Al-Quran itu akan memudahkan belajar ilmu yang lain. Justru awali dulu dengan belajar Al-Quran, nanti pelajaran-pelajaran matematika, IPS, Pelajaran umum lainnya. itu akan mudah sekali dicerna. Jangan dibalik. Jangan Selingan Qurannya. Nah, Betul. justru harus diutamakan dulu, dibuka dulu dengan Al-Quran si otak kita ini, baru pelajaran yang umumnya bisa cepat masuk. Masya Allah. Dan Amin. itu harus diyakini, karena yang menjadikan cerdas itu sebetulnya adalah di Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian bagi para wali santri, saya secara pribadi dan keluarga, ayo ikut bergabung di lembaga manapun. Alhamdulillah.
untuk memasyarakatkan Al-Quran, karena dengan Al-Quran ini insya Allah kita akan mendapatkan hidayah yang besar. Amin ya Rabb. Dan juga pembuka rezeki dan pembuka keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Yakinlah bahwa apabila kita berjuang di jalan Allah dan berjuang untuk Al-Quran, ikhtiar kita akan Allah mudahkan. Amin. Dan Allah akan berkahi dan pasti akan dicukupkan. Amin ya Rabb. Dan insya Allah juga akan menjadi pembuka rezeki-rezeki yang lain. Amin. Dan kita tidak akan berkekurangan. Amin. Begitu mungkin. Alhamdulillah. Ya. Mungkin terima kasih buat adik-adik semua, tetap semangat walaupun dalam keadaan online. Semoga segera selesai pandemi ini ya Pak ya. Amin. Agar kembali normal kembali. Ya. Bukan new normal tapi kembali normal kembali ya. Jadi semoga Allah berkahi agenda hari ini, program hari ini, dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar.